Respons Roy Marten saat Giselle ditetapkan jadi tersangka, singgung rumah tangga Gading dulu. Halo pemirsa YouTube, Jejak Story News kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda. Saya Suara Dalam Berita, di channel Jejak Story News, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya, yang akan kami sajikan untuk Anda dalam channel Jejak Story News. Sebelum ke videonya, subscribe dan klik lonceng notifikasinya di channel ini terlebih dahulu, agar pemirsa Jejak Story News tidak ketinggalan video dan berita terbaru dari kami. Kamis, tanggal 31 Desember tahun 2020. Aktor senior Roy Marten buka suara terkait penetapan mantan menantu Gisela Anastasia sebagai tersangka dalam kasus video syur. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kiai Haji Infotainment pada Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Diketahui Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020, kemarin, pihak kepolisian menetapkan Giselle sebagai tersangka. Bersama dengan sosok pria inisial MYD, ia terjerat dalam kasus video syur. Ketika ditemui Roy Marten sebagai mantan mertua Giselle pun buka suara. Dengan bijak ia mengungkapkan bahwa setiap manusia pasti memiliki sisi gelap masing-masing. Hanya saja yang membedakan adalah ada yang bisa disembunyikan dan terungkap. Setiap orang punya sisi gelap, cuma ada yang terungkap, ada yang tidak, terang Roy Marten. Melalui keterangan pihak kepolisian, disebutkan bahwa Giselle membuat video syur di tahun 2017 lalu. Berarti, ia melakukan tindak asusila saat masih berstatus sebagai istri sah Gading Marten. Diminta untuk menanggapi itu, Roy Marten mengaku tak bisa menebak kehidupan rumah tangga anaknya dulu. Tidak ketebak, ujarnya. Lantas, setelah penetapan status sebagai tersangka, banyak pihak yang menanyakan soal hak asuh Gempi. Yang mana dari pernikahan Gading Marten dan Giselle, keduanya dikaruniai satu orang putri. Setelah perceraian, hak asuh Gempita Nora Marten berada di tangan Giselle. Mengenai kasus ini, Roy Marten enggan untuk menjawab perihal hak asuh cucunya. Untuk soal hak asuh menurutnya biar menjadi pembicaraan antara Giselle dan juga Gading. Meski begitu, ia tetap siap ketika diharuskan untuk mengurus Gempi. Itu, soal hak asuh Gempi, biar antara Gading dan Giselle. Harus siap, Gempi kan tetap cucu saya, ungkap Roy Marten. Dalam kesempatan itu, Roy Marten pun untuk tak banyak berkomentar pada sejumlah pertanyaan. Ia memilih untuk mendoakan Giselle agar masalahnya dapat segera rampung. Kemudian akhirnya, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini mampu menata kembali kehidupannya. Saya kira biar masalahnya cepat selesai. Kembali ke kehidupan normal lagi, tambahnya. Saat kabar ini tersiar, Roy Marten menjelaskan anaknya sedang tidak berada di Jakarta. Setelah merayakan Natal kemarin, Gading langsung menuju Bali untuk berlibur. Kala itu perasaan sang anak diungkap sedang senang dan penuh sukacita. Sehingga menurut aktor senior ini, akan lebih baik apabila Gading dapat menikmati kehidupannya kini. Gading baru ke Bali, yang saya tahu energinya baru sukacita. Jadi biarkan Gading menjalani hidupnya yang baru, jelas Roy Marten. Terkait kasus ini, Giselle dan MYD disangkakan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 28 dan atau pasal 8 UU nomor 44 tentang pornografi. Yang mana keduanya terancam hukuman penjara paling rendah 6 bulan serta maksimalnya adalah hukuman 12 tahun penjara. Penetapan sebagai tersangka pada Giselle dan MYD setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara. Pemirsa, berikut informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jejak Story News kali ini. Saya Suara Dalam Berita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri di hadapan pemirsa. Sampai jumpa.